Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk membahas latihan soal matematika kelas 4 volume 1 bab 6 halaman 75 yang diambil dari buku Belajar Bersama Temanmu Kurikulum Merdeka. Adapun kali ini yang akan kita pelajari yaitu tentang hubungan pada segi 4. Langsung saja untuk pembahasan latihan soalnya. Hubungan pada segi 4. Ayo gambar suatu jejer genjang dengan panjang sisinya 4 cm dan 6 cm dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Besar sudut B adalah 80 derajat atau 120 derajat. Baiklah, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu membuat sudut B yang besarnya 80 derajat. Caranya, pertama kita buat garis lurus dulu yang mana panjangnya adalah 6 cm. Kemudian kita akan membuat sudut yang besarnya adalah 80 derajat. Caranya, di sini kita gunakan busur derajat untuk membuat sudut 80 derajat. Perhatikan pada skala 80 kita buat sebuah titik. Setelah itu tinggal kita buat garis lurus sepanjang 4 cm. Sebelum saya lanjutkan untuk membuat garis yang lain, perlu saya sampaikan bahwa pada jejer genjang, jumlah besar sudut yang bersebelahan sama dengan 180 derajat. Kalau demikian, karena sudut B 80 derajat, maka besar sudut yang bersebelahan dengan sudut B adalah 180 dikurangi 80 sama dengan 100. Baiklah, kita akan lanjutkan untuk membuat garis membentuk sudut 100 derajat. Perhatikan di sini kita gunakan busur derajat. Selanjutnya buat titik pada skala 100 derajat. Setelah itu tinggal kita tarik sebuah garis yang mana panjangnya adalah 4 cm. Selanjutnya dari ujung garis yang tersisa tarik sebuah garis lurus. Perlu diketahui pula bahwa sudut yang berhadapan pada jejer genjang memiliki besar sudut yang sama. Bila demikian, B berhadapan dengan D. Kalau demikian, besar sudut D adalah 80 derajat. Adapun sudut C berhadapan dengan sudut A. Sudut C 100 derajat, maka sudut A karena berhadapan, maka sudut A besarnya adalah 100 derajat. Selanjutnya, kita akan membuat besar sudut B 120 derajat. Pertama, kita buat garis lurus terlebih dahulu dengan panjang 6 cm. Untuk selanjutnya, tinggal kita membuat sudut yang besarnya 120 derajat. Kita gunakan busur derajat di sini. Kita buat titik pada skala 120. Selanjutnya, kita tarik sebuah garis ke arah titik tersebut dengan panjang 4 cm. Berikutnya, seperti penjelasan yang di gambar pertama, di mana pada jejer genjang jumlah besar sudut yang bersebelahan adalah 180 derajat. Karena B 120 derajat, maka sudut yang bersebelahan yaitu 180 dikurangi 120 tinggal 60. Sekarang kita akan membuat sudut yang besarnya 60 derajat. Perhatikan di sini kita gunakan busur derajat. Selanjutnya buat sebuah titik pada skala 60. Dan setelah itu kita tarik sebuah garis dengan panjang 4 cm. Berikutnya tinggal kita tarik sebuah garis lurus dari ujung garis yang tersisa. Di sini sudut B 120 derajat. Kalau demikian, sudut yang berhadapan yaitu sudut D pun 120 derajat. Selanjutnya sudut C 60 derajat. Bila demikian, sudut A karena berhadapan dengan C, maka besarnya adalah 60 derajat. Selanjutnya untuk nomor 2, besar sudut B adalah 90 derajat. Segi 4 apakah ini? Kita buat garis terlebih dahulu dengan panjang 6 cm. Berikutnya tinggal kita membuat sudut yang besarnya 90 derajat. Di sini gunakan busur derajat dan pada skala 90 kita kasih titik. Selanjutnya kita tarik sebuah garis lurus dengan panjang 4 cm. Berikutnya tinggal membuat garis yang sejajar dengan BC. Karena ini sejajar, maka untuk sudut A besarnya adalah 90 derajat atau siku-siku. Selanjutnya ujung garis yang ada kita hubungkan.
Ditanyakan segi 4 apakah ini? Ini merupakan persegi panjang. Adapun dua yang pertama itu disebut jajar genjang. Berikutnya nomor 14, ayo gambar suatu belah ketupat dengan panjang sisinya 5 cm dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Besar sudut A adalah 60 derajat. Kita akan membuat terlebih dahulu besar sudut A 60 derajat. Caranya, buat garis lurus terlebih dahulu yang mana panjangnya adalah 5 cm. Berikutnya menggunakan busur derajat kita buat besar sudut A 60 derajat. Kita kasih titik pada skala 60, kemudian tarik sebuah garis A ke titik tersebut sepanjang 5 cm. Perlu diingat bahwa besar sudut yang bersebelahan yaitu 180 derajat. Untuk B bersebelahan dengan A. Bila demikian, besar sudut B cara menghitungnya adalah 180 dikurangi besar sudut A yaitu dikurangi 60. Kalau demikian 180 dikurangi 60 tinggal 120. Dan besar sudut B adalah 120. Sekarang kita akan membuat sebuah garis yang membentuk sudut 120 derajat. Kita gunakan busur derajat. Kemudian pada skala 120 kita kasih sebuah titik. Berikutnya tinggal kita buat sebuah garis lurus dengan panjang 5 cm. Berikutnya dari titik yang kita buat sebuah garis lurus dengan panjang 5 cm. Perlu diketahui bahwa besar sudut yang berhadapan memiliki besar yang sama. Sudut A 60 derajat yang berhadapan dengan sudut A yaitu sudut C. Bila demikian besar sudut C pun sama dengan sudut A yaitu 60 derajat. Sudut B 120 derajat yang berhadapan dengan sudut B yaitu sudut D. Dan demikian sudut D pun besarnya sama dengan sudut B yaitu 120 derajat. Untuk selanjutnya yaitu nomor 2, besar sudut A adalah 120 derajat. Kita buat garis lurus terlebih dahulu yang mana panjangnya 5 cm. Selanjutnya sudut A 120 derajat. Kalau demikian kita gunakan busur derajat di mana pada skala 120 derajat kita buat sebuah titik. Setelah itu tarik garis ke titik tersebut, garis lurus panjang 5 cm. Perlu diingat bahwa besar sudut yang bersebelahan sama dengan 180. Kalau demikian untuk B yaitu 180 dikurangi 120 tinggal 60. Sekarang kita akan membuat sudut yang besarnya 60 derajat. Kita gunakan busur derajat. Pada skala 60 derajat kita buat sebuah titik. Selanjutnya dari B ke titik tersebut kita buat sebuah garis lurus yang panjangnya 5 cm. Setelah itu sisa dari garis yang ada atau dari titik ke titik kita pun membuat garis lurus yang panjangnya 5 cm. Perlu diketahui bahwa sudut A 120 derajat, maka sudut yang berhadapan dengan sudut A pun sama besarnya yaitu 120 derajat. Sudut B 60 derajat, maka sudut yang berhadapan dengan sudut B yaitu sudut D pun sama besarnya yaitu 60 derajat. Selanjutnya nomor 3, besar sudut A adalah 90 derajat. Segi 4 apakah ini? Kita buat garis lurus terlebih dahulu yang mana panjangnya 5 cm. Setelah itu membuat sudut A 90 derajat yaitu dengan menggunakan busur derajat. Kita kasih titik pada skala 90, kemudian tarik garis A ke titik tersebut sepanjang 5 cm. Karena besar sudut yang bersebelahan jumlahnya adalah 180 derajat, maka untuk sudut B 180 dikurangi 90 yaitu 90. Kita buat sudut yang besarnya 90 derajat menggunakan busur derajat. Kita buat sebuah titik pada skala 90 derajat, kemudian tarik garis lurus dari B ke titik tersebut sepanjang 5 cm. Selanjutnya dari titik ke titik yang ada kita pun membuat garis lurus sepanjang 5 cm. Berikutnya ditanyakan segi 4 apakah ini? Ini merupakan persegi. Adapun untuk yang pertama dan yang kedua itu namanya adalah belah ketupat.
Kita lanjutkan, perhatikan pada gambar berikut ini bagaimana hubungan pada segi 4 berikut, di mana ada hubungan segi 4 dengan trapesium, jajar genjang, persegi panjang, persegi, dan belah ketupat. Baiklah, kita akan bahas satu persatu. Pertama adalah segi 4. Segi 4 adalah sebuah bangun datar yang memiliki 4 sisi atau 4 garis dan juga memiliki 4 sudut. Bagaimana hubungannya dengan trapesium? Trapesium juga memiliki 4 sisi. Jadi ada hubungannya. Kemudian dengan jajar genjang memiliki 4 sisi. Kemudian persegi panjang pun sama, memiliki 4 garis atau 4 sisi. Persegi pun memiliki 4 sisi dan belah ketupat pun memiliki 4 sisi atau 4 garis. Berikutnya, hubungan trapesium dengan jajar genjang, persegi panjang, persegi, dan belah ketupat. Salah satu ciri dari trapesium yaitu memiliki sepasang garis sejajar. Bagaimana hubungan trapesium dengan jajar genjang? Jajar genjang pun memiliki sepasang garis sejajar. Bagaimana dengan persegi panjang? Persegi panjang juga memiliki sepasang garis sejajar. Dengan persegi pun sama, memiliki sepasang garis sejajar. Dan dengan belah ketupat bagaimana hubungannya? Yaitu memiliki sepasang garis sejajar. Berikutnya, hubungan jajar genjang dengan persegi panjang, persegi, dan belah ketupat. Salah satu ciri dari jajar genjang yaitu memiliki 2 pasang garis sejajar. Apakah persegi panjang memiliki 2 pasang garis sejajar? Perhatikan, 1 pasang, 2 pasang. Iya. Persegi memiliki 2 pasang, belah ketupat pun memiliki 2 pasang garis sejajar. Berikutnya yaitu hubungan persegi panjang dengan persegi dan belah ketupat. Persegi panjang, salah satu cirinya yaitu memiliki diagonal yang berpotongan membagi 2 sama panjang. Apakah persegi juga memiliki diagonal yang berpotongan membagi 2 sama panjang? Iya. Belah ketupat pun demikian, memiliki diagonal yang berpotongan membagi 2. Berikutnya, hubungan persegi dengan belah ketupat. Salah satu ciri dari persegi itu keempat sisinya sama panjang. Apakah belah ketupat keempat sisinya sama panjang? Ya, kalau demikian memiliki hubungan itu sama-sama keempat sisinya sama panjang. Demikianlah pembelajaran kali ini yang bisa saya sampaikan. Pesan dari saya, hormati dan taatilah selalu guru dan kedua orang tua kalian, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.